Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Apa kabar anak sekalian, siswa-siswi SMK Edukasi Masyarakat? Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali belajar untuk sekolah seperti biasa. Namun pada pertemuan kali ini di semester genap ini, mari kita awali dan membaca doa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian pelajaran kita pada pagi hari ini dapat kalian pahami dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahrizna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wabtah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin ahlaqana bil ilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Nah sekalian, pada pertemuan pertama ini kita akan mengkaji tentang beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta berbuat baik kepada manusia. Kita sama-sama maklum dan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia ini tidak hanya diciptakan, tetapi ada kewajiban, ada konsistensi yang harus dilakukan oleh setiap manusia, yaitu berupa beribadah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena itu, sebagai tanda atau rasa syukur kita kepada Allah, maka implementasinya adalah atau untuk merealisasikan rasa syukur kita dengan beribadah, yaitu diantaranya dengan sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian amal-amal sholat yang lain, baik itu puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat mal kalau kita memiliki harta yang sudah mencapai nisab, dan lain sebagainya. Maka mari kita simak ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, perhatikan Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Allah berfirman, "Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'azim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir." Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu.
hanya kepada Aku kembalimu. Anak sekalian, kandungan dari surat Luqman ayat ke-13 dan 14 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelajaran pertama yang harus disampaikan kepada masyarakat adalah tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itulah tauhid. Atau kata lain, janganlah kita berlaku syirik atau musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syirik itu perilaku menyekutukan Allah, adalah bentuk kezaliman yang besar. Oleh karena itu harus dihindari. Jadi syirik ini adalah termasuk dosa besar yang Allah tidak ampuni manakala seseorang sampai ia meninggal dalam keadaan musyrik. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian kandungan berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali tentang beratnya penderitaan seorang ibu pada saat mengandung, melahirkan, kemudian menyapih setelah usia 2 tahun. Supaya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang sangat besar. Yang keempat, kandungan dari ayat Luqman ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan tanpa dicampuri oleh segala bentuk syirik. Dan yang terakhir, bentuk terima kasih kita kepada kedua orang tua adalah dengan berbuat baik atau ihsan kepada keduanya dan menaati perintahnya dalam segala hal kecuali yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, adapun hadis yang terkait dengan beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai berikut. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatapattara qadamahu. Faqalat Aisyah, lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Qala apala uhibbu an akuna abdan syakura. Falamma kasura lahmuhu shalla jalisa wa iza arada ay yarka'a qama faqara summa raka'a. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat malam hingga kaki beliau bengkak-bengkak. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa Anda yang telah berlalu dan yang akan datang." Lalu Rasulullah bersabda atau menjawab, "Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur?" Dan tatkala beliau gemuk, beliau sholat sambil duduk. Apabila beliau hendak ruku, maka beliau berdiri kemudian membaca beberapa ayat lalu ruku. Anak sekalian, kandungan makna hadis riwayat Imam Bukhari adalah sebagai berikut. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang paling rajin beribadah.
meski terjaga dari dosa atau maksum, beliau tetap bersemangat dalam melakukan ibadah, bahkan melebihi umatnya. Sampai kalau sholat malam, beliau kakinya sampai bengkak karena saking banyaknya, lamanya berdiri dan ruku ketika sholat. Yang kedua, kandungan dari hadis ini adalah Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ibadah yang dilakukan hanyalah bagian dari perwujudan terima kasih atau syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semua isi alam raya, semua itu nikmat untuk manusia. Ini ada kata berbuat baik kepada orang tua merupakan wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak mau menyembah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala tergolong manusia durhaka dan tidak tahu balas budi, serta termasuk mengingkari semua nikmat yang sudah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dibolehkannya melaksanakan sholat sunnah sambil duduk meskipun mampu berdiri, jika berdiri dirasa memberatkan karena kondisi tubuh yang tidak memungkinkan untuk berdiri. Yang kelima terakhir, pentingnya melaksanakan sholat sunnah, terutama pada malam hari sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Sekalian, kajian kita pada pertemuan pertama ini sampai di sini dulu. Paling tidak kalian mendapat gambaran bahwa salah satu syukur atau terima kasih kita kepada Allah adalah dengan cara melaksanakan ibadah kepada Allah. Di antaranya yang telah dicontohkan oleh Rasulullah tadi, ya kan? Beliau selain melaksanakan sholat fardu yang wajib 5 waktu, beliau tiap malam tidak pernah absen qiyamul lail, sholat malam atau sholat sunnah tahajud. Dan beliau setiap hari Senin Kemis selalu berpuasa sunnah di luar puasa wajib. Beliau juga terkenal orang yang sangat memiliki rasa empati diri. Beliau selalu membantu para sahabatnya yang hidupnya kekurangan. Beliau selalu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan fakir miskin, karena memang beliau hidupnya tidak mau kaya, tapi beliau luar biasa menjadi orang yang dermawan. Hidupnya sangat dermawan. Itu adalah salah satu realisasi dari syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua sebagai umatnya, mari kita contoh Rasulullah dalam beribadah. Pertama, tidak mensekutukan Allah, tidak musyrik karena ini adalah dosa besar. Yang kedua, beliau di luar sholat wajib 5 waktu, beliau selalu bertahajud tiap malam. Yang ketiga, beliau selalu berpuasa Senin Kemis. Yang keempat, beliau selalu bersedekah, berinfak, membantu fakir miskin, menolong sahabat-sahabat yang kekurangan. Inilah gambaran dari rasa syukur seorang hamba kepada Allah. Mudah-mudahan kita, kalian semua, menjadi umat Rasulullah yang mampu meneladani, merealisasikan dan mengaktualisasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini, kemudian kalian ada tugas untuk kalian. Ya, silakan untuk lebih lengkapnya kalian buka di aplikasi di Sekolah ID. Di situ ada tugas kalian untuk membuat video
membaca ayat surat tadi, surat Luqman ayat 314 dengan artinya, tapi dengan bacaan yang sudah lancar, bukan terbata-bata. Boleh melihat, tapi dengan bacaan yang lancar, panjang pendeknya benar, hukum bacaan tajwidnya benar, serta diartikan dengan sebaik-baiknya. Nanti yang sudah selesai silakan diupload, kemudian dikirim ke WA saya aja langsung. Yang cepat mengirim tugas dialah yang mendapatkan nilai yang paling tinggi. Dan saya batasi sampai hari Sabtu tanggal 16 Januari terakhir untuk menyetor video tugas ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, keluarga semua diberikan kesehatan, dijaga oleh Allah dari pandemi virus COVID, virus corona yang sedang masih mewabah. Dan mudah-mudahan Allah segera mensterilkan, mengangkat wabah corona ini dari bumi Indonesia, sehingga kita bisa bekerja dengan seperti biasa, kalian belajar seperti biasa, beribadah seperti biasa, tidak ada lagi halangan, rintangan, tidak lagi yang namanya protokol-protokol dari peraturan dari pemerintah. Kita berharap hanya melaksanakan kehidupan ini dengan berdasarkan Al-Quran, hadis yang Allah wahyu sampaikan, Allah wahyukan pada Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah bin Muttalib. Terima kasih, mohon maaf. Kembali nanti kita bertemu lagi pada episode atau pertemuan kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.